Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim imamul muttaqin qaidinal mujahidin at-tahirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita senantiasa menyampaikan rasa syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur atas segala sesuatunya. Sekaligus kita iringi dengan memperbanyak salawat khususnya di hari Jumat seperti ini. Salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sangat berbahagia, kita sudah memasuki bulan Rajab. Sebelumnya kita berada pada bulan Sya'ban. 2 bulan terakhir ini kita terus berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Ramadan wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Begitu inginnya kita ketemu dengan Ramadan. Tentu keinginan kita tersebut perlu persiapan yang begitu matang. Kita khawatir jangan sampai bulan Sya'ban dan bulan Rajab ini, bulan ini tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut jangan sampai kita tidak ketemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, khutbah singkat ini saya sebagai khatib sekedar mengingatkan kita bahwa ada 3 kata kunci yang harus kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana ayat-ayat Ramadan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bukan hanya sekedar takwa, sebagaimana perintah puasa, diwajibkannya puasa, la'allakum tattaqun, itu salah satu di antaranya. Di ayat berikutnya masih sekaitan dengan ayat puasa, syahrul Ramadan, dan seterusnya diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun. Di akhir lembaran ayat tersebut, ketika berbicara tentang doa, wa idza salaka ibadi, dan seterusnya diakhiri dengan kalimat la'allahum yarshudun. 3 kata inilah yang perlu kita persiapkan. Paling tidak memahami makna secara terminologi, apa itu takwa, apa itu syukur, dan apa itu yarshudun. Karena 3 ini harapan dititipkan kepada kita ketika berhadapan dengan bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang sangat berbahagia, waktu kita mungkin tidak cukup untuk membahas semuanya. Paling tidak 1 atau 2 hal yang perlu kita bahas hari ini. Yang pertama sekaitan dengan takwa. Dalam Al-Quran, Allah menyeru untuk bertakwa. Dan ada hal yang cukup menarik, karena ternyata seruan takwa ini bukan hanya untuk orang beriman. Ada beberapa ayat yang menyeru untuk bertakwa, diperuntukkan untuk manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nas, rabbukumul ladzi khalaqakum. Di surah Al-Baqarah di awal juga disebutkan seperti itu. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas budu rabbukumul ladzi khalaqakum. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas. Manusia dan orang beriman kedua-duanya dipanggil untuk bertakwa.
Ketika kita membuka kitab-kitab para ulama, kita akan ketemu penjelasan kenapa manusia dipanggil untuk bertakwa. Paling tidak, kita akan menemukan sebuah kesamaan visi bahwa manusia ini diajak untuk bertakwa supaya mengakui Allah adalah Tuhan yang menciptakan sekalian alam, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi. Tetapi ketika orang beriman diajak untuk bertakwa, maka ajakan ketakwaan untuk orang beriman itu adalah agar mereka meningkatkan hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaat yang saya berbahagia, ayat-ayat tentang takwa dalam Al-Qur'an sebenarnya lebih banyak orang gagal bertakwa karena hubungan kemanusiaan ketimbang takwa karena hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tidaklah semata-mata hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu ayat yang sangat penting artinya untuk kita ingatkan tentang ketakwaan ini yang sering dibaca pada saat orang mau menikah. Akhir ayat itu adalah wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita perhatikan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah. Tasaaluna bihi. Tasaaluna itu saling meminta, saling mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal arham, dan hubungan kekeluargaan. Jadi kita bisa lihat bahwa salah satu di antara hal yang harus kita pelihara adalah memelihara hubungan kekeluargaan. Al arham. Di lain ayat kita akan ketemukan tentang hubungan manusia. Ciri-ciri orang bertakwa itu wal afina anin nas, memaafkan manusia. Yunfikuna fis sarra wad dharra, berinfak, itu juga hubungannya dengan manusia. Fa idza fa'alu fahisha fastaghfiru, apabila dia melakukan kesalahan dia segera bertobat. Kesalahan itu juga hubungannya dengan manusia. Jadi kita kembali merefleksikan pemahaman kita tentang takwa ini seperti apa. Takwa itu adalah waqa. Waqa itu artinya melindungi diri, memelihara diri. Memelihara diri dalam kaitan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan memandang enteng amalan-amalan yang sifatnya sederhana, karena boleh jadi itulah cara kita memelihara diri, memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan temukan banyak sekali amalan-amalan yang kelihatannya kecil, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai cara untuk memelihara diri, memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah kisah misalnya, semisal ada orang yang kemudian dianggap takwa hanya sekedar memberikan makan seekor anjing, menyingkirkan duri dari jalanan. Jadi jangan juga memandang enteng ibadah-ibadah sunnah. Boleh jadi ibadah-ibadah sunnah itu adalah cara kita memelihara diri yang sekaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit juga orang memelihara diri dengan memperbaiki hubungan dengan keluarganya, membiayai anaknya, membimbing anaknya, mendidik anak dan istrinya. Itu juga adalah cara memelihara diri. Jadi banyak jalan ketakwaan. Yang kedua, jemaat yang sangat berbahagia, selain takwa yang perlu kita refleksikan ulang adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika subuh Jumat dibaca surah As-Sajdah, hal yang paling menakutkan di situ sebagai khatib secara pribadi ketika kita membaca ayat qalilan ma tashkurun, sangat sedikit di antara kalian yang bisa bersyukur. Padahal ayat-ayat puasa salah satu di antara harapannya selain la'allakum tattaqun yaitu la'allakum tashkurun. Dan ketika ayat-ayat syukur ini berbicara, tiba-tiba Allah menyebut qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang yang bisa bersyukur. Mari kita dalami sedikit tentang syukur ini, karena ini hal yang harus kita persiapkan. Cerita tentang ayat syukur selalu kita dipertemukan dengan ayat la in syakartum la azidannakum. Pertanyaan, di mana ayat itu berada? Ayat itu ada dalam surah Ibrahim yang dimulai dengan sebuah kisah di ayat 6, kemudian ayat 7 pernyataan tentang kesyukuran, dan ayat ke-8. 3 ayat berturut-turut mengajarkan kita bagaimana caranya bersyukur. Apa yang ada dalam ayat itu? Allah memberi petunjuk, memberi contoh, memberi teladan
kisah Nabi Musa alaihi salam. Apa yang dialami oleh Nabi Musa? Kisah bersyukurnya itu, kisah perintah syukur itu kira-kira ada hubungannya dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa setelah pengejaran, setelah melewati laut, kita anggap sudah selamat, ternyata jalan ceritanya belum sampai di situ. Masih ada jalan cerita yang panjang. Setelah mereka selamat, ketemu dengan padang pasir, di saat mereka ketemu dengan padang, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada tempat tinggal, tidak ada pekerjaan. Di saat-saat kritis seperti itu, mereka minta makanan, mereka minta fasilitas kepada Nabi Musa. Di saat-saat seperti itu, di saat-saat kegalauan seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallah 'alaikum. Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya, "Dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingat semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Bisa tidak kita bayangkan di saat kita dapat musibah, di saat kita sakit, di saat perasaan tidak nyaman, tiba-tiba kita disuruh untuk mengingat semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Di sinilah kata kuncinya, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang yang bisa bersyukur. Sampai-sampai Allah menyebutkan satu persatu kenikmatannya. Apa artinya itu? Allah menginginkan kita menyebut semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Di lain ayat kita ketemu, sebentar kita kembali. Surah Zuhruf ayat 15, usia 40 tahun disebutkan dalam Al-Quran, sering kita kaji. Hatta idza balagha syudda wa balagha arba'ina sanatan, qal. Ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, diminta mereka berdoa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmat. Yang umat yang saya berbahagia, usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun adalah usia-usia ketika kita mulai ketemu dengan banyak masalah. Ketika penyakit mulai menggerogoti, ketika diabetes mulai menyerang, ketika tekanan darah tinggi mulai menyerang, kolesterol, asam urat, stroke mulai menyerang. Di saat-saat seperti itu, tiba-tiba Allah menginginkan kita, menguatkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan? Jangan-jangan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka agar kita ingat betapa banyak sudah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya gara-gara sakit, akhirnya semua kenikmatan itu kita lupakan. Hati-hati. Hati-hati tentang syukur. Baru setelah itu kemudian lanjutan ayatnya luar biasa. Wa ista'azzana rabbukum. Allah mengumumkan kepada kita semua. Allah bikin status, Allah membuat pernyataan. Apa pernyataannya? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkannya. Wa la in kafartum, siapa yang tidak bersyukur, inna adzabil lasyadid. Kafartum kita artikan tidak bersyukur karena di depannya ada kata syukur. Artinya apa? Ketika kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya kita telah kafir secara maknawi. Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan saya berbahagia. Sampai kemudian kesyukuran ini begitu penting. Dan ada orang di antara kita nanti bersyukur pada saat mendapatkan nikmat hari ini, tetapi nikmat-nikmat sebelumnya terlupakan. Belajarlah untuk mengingat semua nikmat Allah menjelang masuk bulan Ramadan ini. Ya Allah, betapa nikmatnya. 40 tahun sudah kau berikan usia, 50 tahun sudah kau berikan usia. Betapa banyak kenikmatan, anak sudah sukses, jabatan begitu mentereng, harta melimpah, semua disebutkan. Dan kalau kita mau menyebutkan satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka rasanya habis waktu kita dan boleh jadi kita menangis karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Yang ketiga, terkait dengan ayat-ayat Ramadan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Supaya kalian mendapat bimbingan mursyid, yarshudun. Jadi doa itu sesungguhnya bukan fokus pada dikabulkannya doa, tetapi Allah akan memberikan bimbingan kepada kita.
Ketika kita minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi yang didatangkan oleh Allah adalah bencana dan musibah. Ketika kita minta kelapangan dada kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi yang didatangkan adalah orang-orang yang bermasalah di sekitar kita. Tapi dengan cara itu Allah mengabulkan doa kita, yaitu keinginan kita untuk yarsyudun, mendapatkan bimbingan. Kita sering dapat masalah, kita berdoa untuk diselesaikan masalah kita. Padahal masalah tidak pernah jalan sendiri. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan masalah itu selalu ada kemudahan. Kemudahan itulah yang kita sebut dengan bimbingan la'allahum yarsyudun. Oleh karena itu, mempersiapkan diri menghadapi Ramadan ini dengan 3 target utama: la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan bisa kita persiapkan dengan baik sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita rindukan bulan Ramadan sedemikian rupa. Semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang dijanjikan olehnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafurur rahim.